Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan tema ketika masalah datang. Bapak Ibu yang terkasih, ketika seorang wanita datang kepada ibunya, dia mengeluhkan sulitnya hidup dan mengeluhkan juga sikap suaminya. Ibunya dengan bijaksana membawa dia ke dapur dan membawa ke hadapannya 3 benda, wortel, telur, dan kopi. Kemudian dia mendidihkan air itu di panci yang berbeda dan memasukkan wortel, telur, dan kopi ke panci-panci itu. Setelah direbus beberapa saat, ibunya kemudian mengeluarkan wortel dan telur ke wadah dan kopi di gelas. Dan kemudian ibunya menyuruh putrinya itu mengecek ketiga benda ini, benda yang telah dididihkan. Wortel yang tadinya keras menjadi cenderung lembek dan dapat dengan mudah dipotong dengan pisau. Telur yang tadinya rapuh, setelah dimasukkan ke panci air panas menjadi keras. Namun kopi membuat air panas menjadi berubah warna, menjadi hitam dan menebarkan bau harum yang enak untuk dinikmati. Bapak Ibu yang terkasih, cerita ini mau memberitahukan bahwa air panas melambangkan kesulitan dan persoalan yang memproses kita. Wortel, telur, dan kopi menggambarkan seperti apa kita ketika menghadapi masalah dalam hidup. Masalah memang tidak mudah dan tidak menyenangkan bagi kita untuk dihadapi. Namun orang percaya hendaknya tidak seperti wortel yang dalam panasnya masalah membuat kita menjadi tawar hati sehingga melemahkan kita. Amsal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Kita jadi tidak berani bertindak dan menghindari masalah karena takut. Hendaknya kita tidak menjadi tawar hati karena kita tahu dan percaya Tuhan Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita juga hendaknya tidak seperti telur yang mengeraskan hati ketika masalah datang. Ada nasihat, ada peringatan, ada firman, tapi menutup telinga, tidak mau mendengar dan tidak mau menghiraukan. Zakaria 7 ayat 12 berkata, "Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengarkan pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan." Tapi hendaknya kita, walaupun ada panasnya masalah di hidup kita, kita seperti kopi. Kita tetap benar karena menuruti Allah, sehingga mampu memberi warna, memberi dampak, dan mengeluarkan harum yang wangi yang menyenangkan untuk dinikmati orang. Seperti Yusuf, masalah yang dihadapinya tidak membuat dia tawar hati atau keras hati, tapi ia tetap melakukan yang benar sehingga hidupnya berdampak besar. Dia percaya Tuhan akan mampu membuat yang tidak baik menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Matius 5 ayat 16 berkata demikian, "Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Bapak Ibu, seperti apakah kita ketika masalah datang ke hidup kita? Hendaklah kita menjadi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan ketika masalah itu datang. Sulitnya masalah malah membuat kita dapat memberi dampak dan harum yang membuat orang dapat melihat pancaran kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Masalah yang mungkin datang dalam hidup kita bukan karena Tuhan tidak menyukai kita atau karena Tuhan menghukum kita, tapi untuk membuat kita makin kuat karena melihat cara Allah bekerja lebih dahsyat dalam hidup kita dan melalui kita. Maka percaya dan hidupilah firman Tuhan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan ketika ada masalah datang dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang Maha Kasih yang ada selalu bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau menolong kami ketika masalah-masalah datang. Kami tidak menjadi tawar hati, kami tidak menjadi keras hati, tetapi kami malah bisa menjadi berkat, membawa dampak yang baik bagi lingkungan kami, membagi orang-orang di sekitar kami, karena kami tetap melakukan dan menuruti firman Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, supaya masalah itu bukan melemahkan kami, tapi malah menguatkan kami dan bisa jadi berkat. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.